Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ainil kaunain wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Khasyin wal khasyiat jamaah Masjid Babur Rahmah rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita bisa kembali berijtima, berkumpul, bermajelis, dan kita telah melaksanakan anugerah Allah, ibadah sholat subuh berbunus berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, menarik rahmat Allah, menjadikan barakah hidup dan kehidupan kita, menjadikan barakah hidup dan kehidupan ahli rumah kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Ma'alutub wal afiyah, amin Allahumma amin. Ulun sampaikan ucapan terima kasih secara pribadi juga berserta rombongan atas segala doa-doa pian yang terpanjatkan sehingga ulun bisa kembali berjumpa dengan pian beretaan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah umrah, ibadah-ibadah ziarah yang kami lakukan benar-benar diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan ridha Allah menjadi milik kita semua. Karena kata Imam Asy'arawi, Imam Mutawalli Asy'arawi, kata beliau, ketika engkau ini beribadah, jangan terfokus minta supaya diganjar Allah menjadi pahala. Akan tetapi beribadahlah engkau agar engkau menarik ridha Allah. Karena ketika engkau mendapat ridha Allah, engkau akan menerima ganjaran-ganjaran dari Allah yang mengagumkan kehidupan engkau. Karena apabila Allah ridha, Allah akan selalu memberikan kepada kehidupan kita hal-hal yang mengagumkan kita. Nah, jadi kita beribadah lakukan, tetapi satu hal kita agar dengan ibadah ini mendapat ridha Allah. Jadi itu aja supaya kita selalu mendapatkan hal-hal yang mengagumkan yang datang dari Allah. Khasyin wal khasyiat rahimakumullah. Salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Kita masuk ke dalam pembicaraan at-targhib fi shaffil awal wa fi taswiyati sufuf wa wasliha wa saddil furji wa tarhibu min raf'il basar ila sama ala shalah. Kita berbicara tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-targhibu, motivasi di safil awal agar kita salat berjamaah ini di saf pertama. Jadi kita ini berusaha ketika berjamaah ini di belakang imam ini salat dengan khusyuk. Karena satu ketika kita akan salat di depan imam dengan khusyuk. Jadi kita di belakang imam ini berusaha agar khusyuk, tenang, diam.
Karena satu saat kita akan salat, disalatkan di depan imam, khusyuk, diam, tenang. Coba kan gedabo-gedabo, buka imam. Nah ini jadi kita biasakan dulu di belakang imam sembahyang di khusyuk. Karena kelak kita akan disalatkan di depan imam dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita husnul khatimah berataan. Nah ini kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana meratakan saf, wawasliha, menyambung saf nang kosong, wawasliha, wasaddil furji, dan kita menutup nang kurang dari saf ini, watarhibu, dan kita akan berbicara tentang ancaman min rabil basar ila sama ala salah, mengangkat pandangan ke langit ke atas sedang kita dalam keadaan salat. Nah, jangan kayak ini loh, sembahyang cacak yang diiringi misalnya. Nah ini kita akan bicarakan. Mudah-mudahan ditolong Allah dan ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ya Abi Hurairah adalah pimpinan Ahlus Sufah. Makam beliau ini dengan rombongan beliau ini di Baqi. Mudah-mudahan karena kita sempat ziarah ke Baqi. Ini Abu Hurairah. Di belakang makam Rasulullah itu ada betinggi. Udah betinggi, ada kotak tinggi. Nah disitulah tempat Abi Hurairah dudukan. Menghadang Nabi keluar, menghadang Sayyiduna Abu Bakar Siddiq keluar, berbagi roti, berbagi duit. Itu pang ilanja beban Abi Hurairah dan kawan-kawan. Nah di depannya lagi itu adalah makan tahajud, tempat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahajud. Cuma untuk saat ini bila pian umrah kada kawa ke situ dulu. Nah ini di jar bahasa Banjar diincit-incit tay supaya kita tetap rindu untuk datang ke Madinah. Subhanallah. Kita kembali pembicaraan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ujar Nabi, khairu sufufir rijal awwaluha. Yang paling baik saf bagi laki-laki itu di saf pertama. Jadi saf pertama ini ujar Nabi bagi seorang laki-laki yang paling baik. Jadi kita usahakan amun sembahyang ini di saf pertama. Tapi jangan di belakang imam lalu. Kalau pindah mengganti kan bisa kena. Saf pertama. Ini kan berapa nak saf pertama. Ini yang paling baik saf ujar Nabi. Alasannya kenapa? Para ulama berpendapat kenapa saf pertama ini paling baik. Karena satu, bisa menegur imam bila salah. Karena dapat lakumnya imam, akbud. Jangan di belakang, lakum dinukum waliyadin. Nah, hanya sadar imam bertamuan ujungnya, lakum dinukum waliyadin. Kau menegur, tapi niatnya tetap untuk membaca Al-Quran. Nah kalau di belakang kan ada kau menegur nih. Nah itu jadi hebatnya. Paling baik saf pertama itu di antara pendapat para ulama. Ada lagi pendapat ulama berpendapat kenapa yang paling baik itu di belakang imam. Karena di belakang imam ini aksaruha ajra, paling banyak pahala. Jadi pahala ini turunnya di saf pertama dulu. Setelah imam, hanyar ke saf kedua, hanyar ke saf ketiga, hanyar ke saf keempat. Ini ada lagi pendapat para ulama demikian. Ada lagi yang berpendapat kenapa Nabi menyabdakan bahwa untuk laki-laki khairu sufufir rijal awwaluha, karena ujar para ulama wa tahaffuz minal murur baina yadayhi, selamat daripada dilalui orang bila sembahyang. Karena amun saf pertama ini siapa nang lalu lalang di hadapan. Nah, amun saf kedua bisa, saf ketiga bisa. Nah, ada orang lewat. Nah, dan banyak hal lagi tentang keistimewaan di saf pertama.
Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal au kamakal. Allah dan para malaikat ini bersalawat lawan orang nang sembahyang di saf pertama di belakang imam. Jadi dapat salawat Allah, salawat malaikat bila orang itu sembahyang di belakang saf pertama di belakang imam. Nah, Imam Abdul Wahab Asy'arani berpendapat dengan hadis ini. Ini Abdul Wahab Asy'arani seorang aulia al-kabir, keturunan dari Muhammad Hanafiyah. Makam beliau di Mesir. Nah, mudahan kayak kita sawat ziarah ke Mesir, ziarah ke makam Abdul Wahab Asy'arani. Ujar beliau, salatul malaikat, apabila malaikat itu bersalawat lana bila sakin makbulah, bila sawat di malaikat hakun bersalawat daun kita ini menanda akan tanpa ragu-ragu sembahyang kita pasti diterima. Jadi orang-orang nang saf pertama ini perlu disalami. Kenapa? Karena menyalami orang nang di saf pertama ini, menyalami orang nang salatnya pasti diterima. Ini pendapat Abdul Wahab Asy'arani. Cuman bulik tadu di biasanya di saf pertama ini supan orang congon seorang bulik berdahulu di saf pertama. Kita terusakan lagi. Wa syarruha, dan kurang pahalanya. Syarruha itu jangan dimaknai jahat. Masa orang sembahyang jahat? Ada pintar lalu tuan guru memaknai. Diam, amun tekstual ini. Padahal kan nang paling jahat, udah jahatnya. Malah ada pendapat ulama, kenapa sih ini memilih di belakang? Karena supaya dapat ada kalimat awal. Ini bukan pangulir cocok dalilnya ini. Coba karena keadaan di belakang adalah di pembukaan sambatannya. Jadi supaya aku ini sembahyang di belakang agar dapat kalimat pembukaan. Tetap juga sama pahalanya. Cuma ini jangan tapi didalami, kita ketujuh ke belakang beritaan. Ini tergantung ilmu ini. Jadi yang paling kurang pahalanya usyarruha. Menurut hadis Nabi di sini akhiruha, yang terakhir di safnya. Jadi yang paling terakhir safnya, paling kurang pahalanya itu. Jadi umpama di sini dapat TV di saf pertama, nang di saf belakang dapat kipas angin. Minta tuh. Dan kita salamatan berataan. Kemudian lagi ini yang perlu pian kaji nah. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, yang paling baik saf bibinian itu akhirnya. Wa syarruha awwaluha, yang kurang pahalanya bagi bibinian ini adalah saf pertama berbalik. Jadi bibinian ini yang paling baik safnya itu akhir, yang paling kurang pahalanya adalah saf pertama bagi bibinian. Nah, oleh para ulama ini berpendapat apabila ikhtilat itu apa? Tercampur. Nah, kayak pian nih sambayang hari raya tercampur kalau toh bilang besampuk sajadah lelakian nun sajadah bibinian. Nah, yang paling jauh dari lelakian itu yang paling afdal. Amun berdinding nang kayak ini tatap nang kayak lelakian hukumnya di saf pertama bibinian itu yang paling afdal, nang kurang pahalanya nang di saf terakhir. Supaya pian paham. Ini kan kita berdinding nih. Jangan memakai hadis nang ini kada paham ngerenya. Tatap pian gue di saf pertama nang paling afdal, nang di pauncitan nang kurang pahalanya. Karena bedinding bahalat. Amun yang ada bahalat, nah kita di belakang. Amun yang mengaras juga ada kasar pertama. Ini ada bejagian sakulon sajadah lelaki yang di muka. Nah minta. Ini kayak pokoknya apa ada bibini yang salah paham di luar masjidnya berdiri karena paling abdal kada akun masuk ke masjid. Padahal berdinding hukumnya sama kayak lelakian juga. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Semalam kan sudah kita bicarakan nih.
bahwa orang nang katujuh di sab pertama ini sembahyang, satu ujar para ulama hidupnya kada akan miskin. Jadi bila orang nih memprioritaskan belinya sembahyang ini berjamaah, kasab pertama prioritasnya, maka orang itu dijamin hidupnya kada akan pernah miskin. Jadi orang yang di sab pertama ini kalau bujur-bujur ikhlas kada mau kalot BBM naik. Amun di sab pertama terus sampai tapi Pak iyanya memandir BBM naik berarti kada ikhlas tuh. Karena orang yang di sab pertama ini sembahyangnya dijamin kada akan miskin hidupnya. Ini menurun sampai ke mana? Anak cucu. Kemudian apalagi jar para ulama, orang yang sembahyang di sab pertama ini matinya itu kada meninggal hutang. Nah, jadi steril matinya ini lunas hutang berataan dulu. Jangan pengen aku berhutang banyak ini cara lunas juga. Hanya aku sembahyang di sab pertama enak itu karena menghulur. Di sab pertama nih matinya kada meninggal hutang. Kemudian lagi ujar para ulama, orang nang katujuh sembahyang di sab pertama ini zuriatnya ini pasti ada nang saleh kena. Zuriatnya pasti ada nang saleh. Kemudian yang terakhir ujar para ulama, orang nang melazimi sembahyang di sab pertama ini bakal dikiring Allah matinya husnul khatimah. Mudahan kita bertahan husnul khatimah. Kita teruskan lagi. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah. Jadi bibinian tadi bilanya kada ada betawing, kada ada bahalat, kada ada besekat. Nah, itu yang paling abdal di belakang. Nang kurang pahalanya di muka. Tapi kalau dia besekat seperti ini, artinya tidak tercampur, maka tetap seperti laki-laki hukumnya. Di sab pertama perempuan tetap paling abdal ketimbang di sab terakhir. Mudahan ini jadi ilmu manfaat dengan kita sabartaan. Wa Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rusu sufufakum. Maksud rusu di sini watarasu jar ada kalau jar imam dah. Nah, ratakan sama dan rapat. Nah, jadi rata rapat. Wa qaribu bainaha dan hendaklah qaribu qaraba ini musyarakah bain islain saling merapatkan, saling mendekatkan. Wa hadzau bil a'naq maksud hadzau bil a'naq ini apa? Ujar pensyarah hadis hendaklah bahu dengan bahu ini berdimpitan. Jadi yang berdimpitan itu bahu. Wa hadzau bil a'naq bukan bil aqab, bukan dengan mata kaki. Ya ada kita melihat nombor pirangkang. Pirangkang. Ada nama batis to aja sidin sampai rabit salawar sidin. Bukan seperti itu. Nang merapatkan itu antara bahu dengan bahu ini bersentuhan. Nah, ini bahu bilang setengah meter karena batis ini panjang. Oh, batis. Karena jarak orang berdiri ini satu hukum fikih kita ahli sunnah wal jamaah paling rapat itu arba atau asabi yaitu 4 jari. Ya, jadi ini 4 jari ini bang sasalahnya lah antara batis kanan dan batis kiri ini paling rapat. Dan kedua, yang paling ranggang itu apa? Qadra shibrin, sakadar sakilan. Jadi batis kita ini nah, atau antara keduanya, antara arba'atu asabi dan antara qadra shibrin, sakadar sakilan. Nah, kayak ini. Nah, kayak ini sakilan masih. Mun kayak ini, Pak, sahasta. Anak sapi kau lalu. Minta. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Kita teruskan. Fawalladzi nafsi biadihi. Demi jiwaku ujar Nabi yang di dalam kekuasaan Allah.
inilah arah syayatin, aku sungguh melihat syaitan, tadkhulu min khalalis saf ka'annahal hazab, aku melihat syaitan masuk di antara nang renggang saf itu seperti kambing hitam, seperti anak kambing hitam. No, jadi jar Nabi, aku melihat apabila umatku nih sambahyang ada nang kosong, di situ masuk syaitan kayak kambing hitam. Jadi amun hendak melihat banyak syaitan, lihati sap nang banyak kosong. Ini misalnya nih lah, ini seikong nah. Nah di sini seikong, ada kalau ranggang di sini. Nah kayak anak kambing hitam, syaitan di situ ada jar Nabi. Amun sing luasan bang selalu bertikar, itu hadangan setannya. Oh bakal. Jadi amunnya hendak banyak syaitan, hendak banyak syaitan, lihati banyaknya di dalam sab ini nang ranggang. Dan kita di masjid ini jangan kayak itu. Oh mestinya ada nang patroli kayaknya mengontrol ini bila ada. No. Amun saya dulu Umar lawan pedang sih den, bilanya kada rata, bilanya tak keluar, cagar paget gulu. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ini luar biasa. Sayyidina Umar ini dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu apa? Nah, ini luar biasa menjaga konstitusi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dua nih. Jadi sidin muka dalam pedang lawan tungkat. Ada kita ini ya Allah, sampai Jumat pina musti sekalinya di dalam masjid kosong, di tengah-tengah, di luar maka hibak. Ini bisa carian ada nih di masjid Babu Rahmah nih kayak ada nih di masjid Babu Rahmah nih kayak ini nih masukin dulu nah kayaknya syaitan kayak anak kambing balu kupan. Rawahu Daud, Abu Daud bi isnadin ala syarati Muslim wa Nasai wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Nah, inilah jadi sab pertama ini paling abdal. Amun sab terakhir Pak ada oleh para ulama kada kalah lawan sab pertama juga. Bila orang nih berdiri di sab terakhir, kada kalah lawan orang yang di sab pertama. Kenapa? Satu, orang ini meninggalkan sab pertama. Ini bak udah sab pertama nih. Lalu ini memilih kada di sab pertama. Kenapa? Jar para ulama mahabbatan ayu dia min sapi man sapa pisapil awal. Dia takut di sab pertama ini orang lain itu tersakiti. Nah, jadi aku kada hendak di sab pertama, aku memilih di sab belakang karena amun aku ke sab pertama, orang lain yang di sab pertama ini tersakiti. Apalagi di Juhud di sininya, kemudian ada suara di sab pertama juga keluar. Nah, itu tetap kita di sab terakhir itu abdal. Jadi amun kita nih memilih di sab terakhir, satu kita takutan amun kasab pertama orang lain ayu dia bisa pil awal tersiksa di sab pertama. Oh, apalagi kita amun di sab pertama bis tersiksa kalau orang bis jangan kawan pak bila mutur kol nang lalu orang bis saja baru bismillahnya bis Allahu Akbar. Sekalinya kan jadi ulang. Nah, ini malaikat maka mencatat sudah termasuk mahumul malaikat. Nah ini baik kasab terakhir itu paling abdal daripada sab pertama. Nang kedua ujar para ulama orang yang di belakang kada apa orang yang di belakang ini di sab terakhir itu apabila digawil kada akun mundurnya. Kada akun mundur. Artinya kada akun mengawani kita.
No, nang ini artinya desa pertama maka ada nang ini. Budaya kayak ada nah kita desa belakangnya. Atau orang bingung, kenapa pulang aja orang nang ini nih. Maka desa pertama nang ini. Nah, maka bilanya subuh, sujud berdahulu orang bakunut. Nah itu baik desa belakang ha. Ini paling abdal. Sami Allahu liman hamidah dari imam. Allahumma saura Allahu Akbar. Hendak babulik kali. Mau sama segitan orang cangangan mau luar supanan gini. Luar supanan. Uh, Sin wa khasiat rahimakumullah. Amun cara menarik orang bang. Ini pertama udah hibak lah. Kita hendak masuk pada kawa. Hendak masuk fase pertama nih. Hibak udah rapat. Maka kita hanya datang. Kayak pecaranya. Supaya orang ini mundur. Nah, oleh para ulama syaratnya cara orang menarik itu satu, nama menarik ini orangnya merdeka. Nah, amun budak jangan coba-coba menarik. Rasa akannya seorang statusnya budak. Nah, budak. Nah, merdeka satu. Yang kedua lebih pada dua. Ini misalnya sampet nih. Nah, orangnya bertiga. Nah, ini kawan ditarik ke belakang mengawani kita. Amun berduaan aja seorang nomor tiga nih menarik pada di belakang imam seikungannya. Nah, ini tuh aduhnya nih ilmu pang inilah ilmu fikih nih. Jadi harus syaratnya lebih pada dua. Ini boleh kita tarik ke belakang. Nah, yang ketiga kita menarik ini dalam keadaan orang itu kiam berdiri. Amun sujud jangan ditarik. Ayo pinjau pada nong bilang amunnya bebuntut ini bilang dadarudut. Nah jadinya yang kita tarik supaya mundur ke belakang ini orangnya itu dalam keadaan berdiri. Amun ruku jangan juga dulu. Adanya itidal. Nah kemudian nang keempat kita nang menarik di belakang ini menyuruh beundur dalam keadaan sudah sholat. Nah kita ini sudah sembahyang. Allahu Akbar. Sudah ada sembahyang. Nah jangan menjawil kawan. Sudah sambah. Amun belum sembahyang haram hukumnya. Ini belum takbir lagi menjawil. Kawan mau kemundur. Kali jangan ada sembahyang. Nah jadi menyuruh kawan beundur itu dalam keadaan kita nang menyuruh kawan beundur ini dalam keadaan kita sudah sembahyang. Jadi ini kadang belum takbir lagi menjawil udah. Pas tajawil alaikum taul. Waduh gitu. Nah, jadi nang kita sembahyang udah. Allahu Akbar. Jawil. Menjawilnya pun di bahu jangan di pinggang. Pas orang nang galian hehehe. Dalam keadaan sembahyang kebanyakan di Babu Rahman di belum sembahyang lagi mesti menjauhi orang mojo mau menapak sih gancangan hanya usalli haram hukumnya haram dan ini bisa dipaham namun kadang mengaji luput nih kena nah nang ketiga nang kelima. Nah, kita yakin yang keempat orang itu mau beundur. Ini amunnya aku jawil nih nah. Yakin kita mau beundur. Nah, amun kita kada yakin orang ini kada mau beundur jangan dijawil. Entah jawil lah kada paham. Jauh-jauh itu aku sembahyang dir. Nah iya mbak. Nah, jadi 5 nih hukum anunya dulu orang menjawil. Kenang banyak kita salah. Ini di mana ya? Kita menyuruh kawan beundur ini kita belum sembahyang. Datang-datang menjawil belum takbir lagi. Amin toh. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita teruskan lagi
Wa an Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Sungguh ujar Nabi, engkau ini mesti meratakan saf. Apabila ada rata hukumannya, Allah akan perselisihkan di antara kalian. Nah, jadi di kampung ini amun hendak mengetahui akur orangnya, lihati rata sapnya. Bila sapnya ini kada rata, ini menandakan di kampung untuk ada akur. Tapi amun rata terus di kampung ini sapnya, akur terus di kampung ini, biar partainya berbeda-beda. Saya kong PKB, saya kong PKS, saya kong Golkar, saya kong P3, tapi dia rata bersatu aja di kampung. Amunnya kada bersatu, bersama partainya tatap berhentup. Nah, jadi menandakan kita ini di Banjarbaru khususnya, apakah masyarakat Banjarbaru ini bersatu, sahati, kayuh beibai, lihati setiap salat apa rata sapnya. Bilanya sapnya bermiring-miring, bermaju ke belakang, kada mau rata, ini menandakan penduduk Banjarbaru ini sudah kada bersatu lagi. Sudah nang banyak egois dalam hidupnya. Nah, jadi menentukan gambaran kebersamaan ini umat diperlihatkan bagaimana ratanya ketika berjamaah sap-sap di belakang imam. Kemudian lagi muttafaqun alaih, itu hadis. Wa an Jabir an Sumrata radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama pisalah aw la tarji'u ilaihim absaruhum. Sungguh ujar Nabi akan datang kaina satu kaum, hendaklah berhenti satu kaum mengangkat pandangan mereka ke langit ketika dalam salat, atau kada dikembalikan Tuhan lagi pandangan matanya. No, jadi jar Nabi jangan sampailah ke atas mata sembahyang. Kan ketika kita salat ini kiblat kita ini tempat sujud. Ketika kita berdiri kiblat kita tempat sujud. Kecuali di hadapan Ka'bah ujar para ulama, maka mata kita ini kiblatnya ke Ka'bah. Ada satu pendapat ulama lagi tatap ke tempat sujud walau kita di hadapan Ka'bah sembahyang. Nah, jadi kiblat kita ketika qiyam berdiri. Nah, ketika kita rukuk, Bang, kiblatnya dua pendapat ulama. Satu ke ujung jari-jari kaki, mata kita nih cangang ketika rukuk. Satu pendapat ke tempat sujud. Pilih dua ini, hendak ke ujung kaki silakan, mata kita ke tempat sujud silakan. Pilih antar dua. Jangan ke ujung kaki ke ini. Nah, itu nang luput. Nah, ketika kita sujud, Bang, pandangan mata kita ke mana kiblatnya? Ke ujung hidung. Dia ada ilmunya. Nah, ketika kita tahiyat, Bang, nah sebelum asyhadu alla ilaha illallah ke tempat sujud. Tetapi ketika kita sudah tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, maka mata kita ke ujung telunjuk. Ketika kita duduk antara dua sujud, Bang, kemana mata kita kiblatnya? Tetap ke tempat sujud. Ada ini mata pada danunya. Makanya satu pendapat dalam kitab Nujhatul Majalis, kenapa Nabi Yakub ini ditimpa oleh Allah buta. Ini pelajaran, bukan berarti Rasul itu salah, tidak akan pernah salah. Ini pelajaran aja. Karena sidin pas waktu sembahyang melihat Nabi Yusuf lagi halus guring. Takilar Allah cemburu. Allah pisah Yusuf dari hadapan mata beliau. Allah butakan mata Nabi Yakub alaihissalam. Apalagi katipi. Ini cagar buta mata hati ya. Sembahyang no. Umpat menangis, dikira husuk, dikira nang laki, bini. Sekalinya umpat kisah alur seditron. Masya Allah. Mudahan kita dapat rahmat ya Allah. Makanya imam ini sunat, namun kada parak dinding ini kan ada sutra.
Nah, ada kalau di anu rancak nang kayu jati apa tuh abut ini kan ada sunatnya sudah parak dinding dah. Nah, itu supaya mata terjaga. Nah, amun jar nabi kada itu maka kaina akan Allah kada mulikakan lagi lawan mereka pandangan mereka. Maksudnya basirah hatinya nih, kada mau peka melihat kebenaran, kada mau hati ini peka melihat penderitaan orang lain. Akibat matanya ini ke situ kamari ketika salat tidak sesuai konstitusi kemana arah kiblat mata ketika berdiri, kemana arah kiblat mata ketika ruku, kemana arah kiblat mata ketika duduk antara dua sujud, bahkan ketika sujud, bahkan ketika tasyahud. Nah, inilah sedikit tentang saf. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, bagaimana tentang berjamaah dan berimaman, dan bagaimana ancaman orang yang kada sembahyang berjamaah. Insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf